Debit air bertambah hingga menyebabkan bendung Katulampa kembali meningkat pada level siaga 2 atau ketinggian 150 cm pada malam kemarin. Banjir dari jam 8 ya, jam 8 naiknya sedikit-sedikit naik, terus jam berapa itu turun, terus naik, terus turun lagi, terus udah jam 1 naik lagi tuh. Meski banjir, sejumlah warga masih enggan untuk mengungsi dan lebih memilih untuk bertahan di rumah mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, MNC Media, melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus penembakan satu keluarga yang melibatkan oknum anggota di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pelaku dan 11 orang saksi telah diperiksa untuk dimintai keterangannya. Sebelumnya aksi penembakan saat razia itu mengakibatkan 1 orang tewas, 5 lainnya luka-luka. Polda Sumatera Selatan membentuk tim gabungan untuk mengusut tuntas insiden razia berdarah di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Aksi penembakan terjadi setelah peringatan tak dihiraukan saat polisi mengejar mobil yang melarikan diri dari razia. Dalam insiden tersebut, 1 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya terluka. Saat ini, polisi telah memeriksa Brigadir K serta 11 orang saksi, termasuk Kapolsek Lubuk Linggau. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Agung Budi Marioto pun berjanji akan bertanggung jawab dan akan menegakkan hukum secara transparan dalam kasus itu. Ia juga berjanji akan menanggung pengobatan para korban. Kalau memang mengaku tersangka, maka saya akan proses hukum sampai dengan hukum pidana. Seperti penanganan seperti biasa, dan pelanggarannya mengakibatkan meninggal dunia, maka hukumnya pidana nanti akan proses sampai dengan pengadilan. Saya tidak akan tutup-tutupi, karena itu menjadi komitmen saya dalam membersihkan yang tidak benar harus kita proses, yang benar harus kita lindungi. Saat ini salah satu korban penembakan telah dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Rencananya kasus penembakan yang melibatkan Brigadir K itu segera dilimpahkan ke Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, MNC Media melaporkan. Diduga mengkonsumsi air yang telah tercemar, sejumlah warga desa Manik Huluan di Simalungun, Sumatera Utara kritis dan harus mendapat perawatan medis. Karena akses yang sulit, helikopter dan mobil double gardan dikerahkan untuk mengevakuasi para korban. Sebuah helikopter disiagakan di lapangan sekolah dasar mengantisipasi korban keracunan semakin kritis dan segera butuh perawatan medis. Sebelumnya para korban dibawa dengan menggunakan sebuah mobil double gardan karena kondisi jalan di perkampungan yang rusak. Sementara tim medis berupaya menangani korban keracunan asal desa Manik Huluan, Kecamatan Pamatang Sidamanik yang kondisinya semakin menurun karena kehilangan banyak cairan. Korban sebagian besar anak-anak dan remaja. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kesehatan menduga penyebab keracunan 140 warga akibat mengkonsumsi air yang tercemar dan tidak layak minum. Jadi sementara kita menduganya awalnya kita menerima kabar bahwa dari makanan jajanan. Ternyata karena kita lihat kronologis di lapangan, kita melakukan survei epidemiologi. Kenyataan di lapangan kita berkeyakinan ini bersumber daripada air bersih. Data Dinas Kesehatan Simalungun sebanyak 25 korban dari anak-anak dan dewasa masih menjalani perawatan intensif. Sebanyak 115 lainnya menjalani rawat jalan akibat kasus keracunan ini. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, MNC Media melaporkan. Setelah menjalani operasi pemisahan dan dirawat selama 4 bulan, balita kembar Siam dempet bawah pinggul Devina dan Devadi diperbolehkan pulang. Pemulangan bayi dilakukan setelah tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin menyatakan kondisi keduanya membaik. Bayi kembar Siam asal Sumedang, Jawa Barat, Devina dan Devani, diperbolehkan kembali pulang oleh tim dokter RSHS Bandung setelah kondisinya membaik pasca operasi pemisahan pada Desember 2016 lalu. Bayi pasangan Eni Mulyani dan Endi Hendi ini mengalami dempet pada bagian pinggul bawah. Meski sempat kritis pasca operasi, namun kondisi kedua bayi kini dalam kondisi membaik. Rencananya, tim dokter akan melakukan operasi tahap lanjutan serta pembuatan vagina buatan karena ada beberapa kelainan yang dimiliki kedua bayi. Ini masih panjang perjalanannya, anak ini harus
operasi membuatkan lubang BAB, kemudian lubang untuk air kencing, dan lain-lain hal. 1 bulan sekali harus rutin datang ke Hasan Sadikin untuk kontrol. Bayi kembar Siam Devina Devani menjalani operasi pemisahan pada tanggal 15 Desember 2016 di ruang bedah sentral Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Operasi melibatkan 53 dokter ahli yang terdiri dari ahli anak, anestesi, ortopedi, urologi, bedah plastik, serta patologi anatomi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingrat, MNC Media melaporkan. Pemirsa, 4 calon penumpang pesawat diamankan petugas Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau karena ketahuan membawa narkotika jenis sabu. Barang haram dengan berat hampir 2 kg itu disembunyikan dalam celana dalam dan sepatu. 4 anggota sindikat narkoba internasional diamankan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Mereka diduga berperan sebagai kurir dengan membawa narkoba asal Tiongkok melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Penangkapan para tersangka setelah anggota Direktorat Polda Jambi melakukan pengembangan dari para tersangka sebelumnya. Untuk mengelabui petugas bandara, sabu seberat 1,9 kg bernilai miliaran rupiah itu disembunyikan para pelaku di celana dalam dan sepatu. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapat upah senilai 5 juta rupiah setiap kali mengantar barang terlarang tersebut. Rencananya, narkoba jenis sabu selain akan diedarkan di wilayah Jambi dan Palembang, Sumatera Selatan. Basuki Cahayapurnama menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta terpilih versi Quick Count. Tetaplah di Lintas Siang. Mie sedap ayam bawang telur dari Wings Food, tak tergantikan. Untung ada paket ekstra combo yang bisa YouTube tanpa kuota. Jadi tahu cara bener deketin cewek. Gak percaya? Cobain sendiri. Halo? Scuza, mă, nu înțeleg ce spui, adică ești arătos, dar nu știu cine ești. Yang spesial pakai ayam harus ada telurnya. Baru cuma mie sedap ayam bawang telur. Fresh. Double kaldu ayam, double bawang. Mie sedap ayam bawang telur. Pakai telur asli. Ya. Recommended. Mie sedap ayam bawang telur dari Wings Food. Tak tergantikan. Tunggu. Siapakah dia? Lihat tatapannya. Ia pasti mengharapkan cinta darimu. Sekarang kamu balas cintanya. Aku juga cinta sama kamu. Salah. Pakai paket ekstra combo untuk nikmati YouTube tanpa kuota. Gua tahu cara benar deketin cewek. Nggak percaya? Cobain sendiri. Saat terindah bersama ibu adalah bahagia menikmati makanan kesukaan bersama. Ku berikan yang terbaik. Omepros dari bahan alam bantu mengurangi lemak darah. Omepros untuk kesehatanku dan ibu. Untuk Anda yang ingin kendali lebih, kami persembahkan tabungan Danamon Lebih. Bebas biaya admin, saatnya Anda pegang kendali. Susu jahe Sido muncul. Wah, ini jahe bakar asli. Bergizi, berkhasiat. Pasti susu jahe Sido muncul. Rasa enak bikin hangat. Tampil segar cantik tanpa dilebihkan. Saatnya hijrah. Total Almira, deterjen halal pertama di Indonesia. Halal itu harus total. Susu jahe Sido muncul. Wah, ini jahe bakar asli. Bergizi, berkhasiat. Pasti susu jahe Sido muncul. Rasa enak bikin hangat. Ini Indomie Real Meat telur balado baru. Telur puyuhnya asli, kentangnya pilihan. Siap santap. Asli, manjakan seleramu. Indomie Real Meat telur balado. Meat the real meat. Jangan lebay deh.
Aduh, lutut dan bahu. Minum Join Herbal. Join Herbal dari bahan alam membantu meredakan nyeri sendi dan masalah persendian Anda. Join Herbal. Bye-bye nyeri sendi. Beralihlah ke Nivea Instant White Serum. Mampu lindungi dari sinar UVB, UVA, dan UVA1. Vitamin C-nya meresap cepat, cerahkan kulit sepanjang hari. Pakai Nivea Instant White Serum. Kini dengan harga spesial. Renovate dengan 12 vitamin dan 13 mineral. Untuk daya tahan, daya ingat, fungsi mata, dan manfaat lainnya. Penuhi kebutuhan tubuh tiap hari. Renovate, multivitamin dengan multi benefit. Produksi Konimax. Baru Sting dengan ginseng. Sting, hidupkan aksi lo. Yang spesial pakai ayam harus ada telurnya. Baru cuma mie sedap ayam bawang telur. Fresh. Double kaldu ayam, double bawang. Mie sedap ayam bawang telur. Pakai telur asli. Ya. Recommended. Mie sedap ayam bawang telur dari Wings Food. Tak tergantikan. Nyari orderan, pakai usaha. Nyari alamat, pakai usaha. Banyak usaha, jadi pegel-pegel. Gosok balsam otot geliga. Pegel, jadi lega. Balsam otot geliga. Pakai dio biasa untuk kuat basah, tinggalkan noda kuning. Nivea Men Deodora, cegah bau badan, hindari iritasi kulit. 10 kali cegah noda kuning. Menangkan harimu bersama Nivea Men Black and White Deodora. Aku ini kenapa ya banyak yang jahat sama Mia? Baru mie sedap ayam bawang telur dari Wings Food. Tak tergantikan. Basuki Cahayapurnama dituntut 1 tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Tuntutan tersebut dibacakan JPU pada persidangan hari ini. Sidang kasus dugaan penodaan agama memasuki babak baru. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ahok agar dihukum 1 tahun penjara dengan percobaan. Pembacaan tuntutan ini didasari oleh keterangan para saksi dan ahli yang telah dihadirkan pada persidangan sebelumnya oleh JPU serta barang bukti yang diserahkan ke majelis hakim. Sebelumnya saat persidangan belum dimulai, tim kuasa hukum Ahok menyatakan optimis Ahok tidak akan mendapat hukuman karena barang bukti permulaan dirasa tidak cukup kuat. Ahok didakwa dengan 2 pasal alternatif. Pertama, pasal 156 KUHP tentang upaya permusuhan terhadap golongan tertentu dengan ancaman 4 tahun penjara. Kedua, pasal 156 huruf A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara. Yang diusung oleh PKB, bis merek HP yang berisi pidato Gus Dur. Sebelum menghadiri sidang kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Basuki Cahayapurnama menemui Gubernur DKI Jakarta terpilih versi quick count Anies Baswedan di Balai Kota. Selain membahas APBD 2018, dalam kesempatan itu Anies mengajak pendukung Ahok untuk tetap menjaga persatuan. Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pagi tadi menemui petahana Basuki Cahayapurnama di Balai Kota. Dalam kesempatan itu, Anies mengajak semua pendukung Ahok Jarot dan Anies Sandi untuk tetap menjaga persatuan bangsa. Ia menyatakan niatnya untuk menyatukan kembali fraksi masyarakat yang terpecah saat pilkada. Sementara Ahok menyambut Anies dengan tangan terbuka dan mempersilahkan tim Anies untuk turut membahas APBD 2018. Kalau tidak ada pembicaraan sekarang, kalau tidak ada pembicaraan awal, maka anggaran yang disusun nanti tidak mencerminkan rencana-rencana yang dijanjikan di dalam kampanye gubernur baru. Ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan pada partai pendukungnya. Jangan sampai nanti deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu tuh Pak. Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Begitu berantem, kasihan Pak Aniesnya masuk.
Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Hasil Pilkada DKI putaran kedua berdasar hitungan cepat beberapa lembaga survei, pasangan Anis Sandi keluar sebagai pemenang dengan selisih suara cukup jauh. Penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilakukan pada tanggal 5 Mei 2017 setelah semua tahapan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Kemenangan suara atas Anis Sandi membawa harapan besar bagi warga korban penggusuran di Kampung Pulau, Jakarta Timur. Terpilihnya pemimpin baru Jakarta pada Pesta Demokrasi Rakyat membuat warga Kampung Pulau gembira. Pasalnya mereka membutuhkan sosok pemimpin baru yang dapat mengayomi dan merangkul warganya. Ya seneng benar, masalahnya kan di sini emang orang ini semua ya, paling sebagian deh. Harapannya Pulau biar jangan digusur lagi, terus rumah yang jelek dibagusin kalau bisa. Buat gubernur yang baru mudah-mudahan terrealisasi janji-janjinya yang terutama, dan yang kedua mungkin yang kalah juga harus legowo lah. Mudah-mudahan kedepannya Pak Anies bisa merubah semuanya. Harapan saya adalah Pak Anies semoga memenuhi janji-janjinya dan tidak ada reka ulang penggusuran yang tahun kemarin. Semoga bisa Kampung Pulau ini dulu kan penggusur, nah tidak ada penggusuran lagi, jadi lebih nyaman, lebih aman. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini menggelar sidang perkara mega korupsi proyek KTP elektronik yang ke-11 kalinya. Jaksa penuntut umum memanggil 12 saksi dari pihak swasta. Pada persidangan ke-11 kali ini, JPU menghadirkan sejumlah saksi untuk digali keterangannya mengenai teknis dan ritme aliran dana pengadaan KTP elektronik. Ada 6 saksi yang hadir dari 12 saksi yang dipanggil. Mereka adalah Nurman Taufik, Derajat Wisnu Setiawan, Yuniarto, Adres Ginting, Yimi Skandar Teja Susila, dan Yohanes Richard Tanjaya. Keenam saksi adalah pihak swasta yang tergabung dalam konsorsium proyek pengadaan KTP elektronik. Pemeriksaan saksi dibagi menjadi 2 termin. Termin 1, Majelis Hakim memeriksa 3 saksi yakni Yohanes, Yimi, dan Derajat Wisnu. Jelajah alam sambil mengenal endemik Kalimantan Binturong. Liputannya sesaat lagi, tetaplah di Lintas Siang. Mie sedap ayam bawang telur dari Wings Food, tak tergantikan. Personal Sports Scooter, Aerox. Yamaha, semakin di depan. Aku ini kenapa ya banyak yang jahat sama Mia? Untung ada paket ekstra combo yang bisa YouTube tanpa kuota. Jadi tahu cara bener deketin cewek. Gak percaya? Cobain sendiri. Halo? Scuza-mă, nu înțeleg ce spui, adică ești arătos, dar nu știu cine ești. Kau redakan nyeriku, kau sehatkan sedihku, oleh saja Kontromex Cream. Yang spesial pakai ayam, harus ada telurnya. Baru cuma mie sedap ayam bawang telur. Fresh, double kaldu ayam, double bawang. Mie sedap ayam bawang telur, pakai telur asli. Ya. Recommended. Mie sedap ayam bawang telur dari Wings Food, tak tergantikan. Nyari orderan, pakai usaha. Nyari alamat, pakai usaha. Banyak usaha, jadi pegel-pegel. Gosok balsam otot geliga, pegel jadi lega. Balsam otot geliga. Baru Indomie goreng rasa sambal rica-rica. Beralihlah ke Nivea Instant White Serum. Mampu lindungi dari sinar UVB, UVA, dan UVA1. Vitamin C-nya meresap cepat, cerahkan kulit sepanjang hari.
Pakai Nivea Instant White Serum. Kini dengan harga spesial. Ini Indomie Real Meat telur balado baru. Telur puyuhnya asli, kentangnya pilihan. Siap santap. Asli, manjakan seleramu. Indomie Real Meat telur balado. Meat the real meat. Tampil segar cantik tanpa dilebihkan. Saatnya hijrah. Total Almira, deterjen halal pertama di Indonesia. Halal itu harus total. Vinilon, pilihan terbaik. Sekarang kenikmatan untuk menyentuh bulu lembutnya ada di tangan kamu. Whiskas untuk Simeong di segala usia memberikan semua yang mereka butuhkan. Whiskas untuk setiap tahap usia Simeong. Saat terindah bersama ibu adalah bahagia menikmati makanan kesukaan bersama. Ku berikan yang terbaik. Omepros dari bahan alam bantu mengurangi lemak darah. Omepros untuk kesehatanku dan ibu. Untuk Anda yang ingin kendali lebih, kami persembahkan tabungan Danamon Lebih. Bebas biaya admin, saatnya Anda pegang kendali. Kayak kulit ayam. Jadi susah bercukur, iritasi, dan gelap. Nivea Whitening Happy Shave, provitamin B5 dan C-nya cerahkan kulit dan makin halus. Bercukur jadi lebih mudah. Nivea Whitening Happy Shave Deodoran. Sering bercukur juga bikin kulit gelap. Nivea Extra Whitening Deodoran, ekstrak mutiara dan vitamin C-nya untuk kulit ekstra cerah. Di usia sekarang ini, profesi menuntut saya selalu bergerak aktif. Kondromex. Yo dioles Kondromexnya. Iya, pas panasnya reda nyerinya. Kondromex, krim pereda nyeri dan kesehatan sendi. Ayah bilang tidak boleh berhubungan dengan dunia manusia. Alasan utama itu juga kan, ayah memisahkan aku dengan Dimas, manusia yang aku cintai. Kenapa ya banyak yang jahat sama Mia? Gimana kondisi Mia? Tuan Putri tenang aja. Tomo akan selalu menjaga Mia, Tuan Putri. Bagaimana ini? Tengah malam nanti usia Mia tepat 9 tahun. Apa yang akan terjadi? Baru mie sedap ayam bawang telur dari Wings Food. Tak tergantikan. Kesenian tradisional wayang kerte tidak banyak dikenal warga. Padahal kesenian khas Situbondo, Jawa Timur itu sudah hampir punah. Dan berikut liputan lengkapnya. Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, wayang topeng disebut wayang kerte. Sekilas, pertunjukan wayang kerte mirip wayang orang atau wong. Hanya saja, pemainnya selalu bertopeng dan tidak bersuara. Meski berasal dari Madura, wayang kerte begitu melekat di hati masyarakat Situbondo. Selain kesamaan bahasa, lawakan pemainnya pun menghibur mereka. Cerita wayang kerte diadaptasi dari kisah Ramayana dan Mahabharata.
yang dibawakan dalang dengan bahasa Madura. Pada masa jayanya, wayang Kerté digandrungi masyarakat Situbondo. Bahkan, pengundangnya menjadi simbol orang kaya, lantaran biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal. Namun, seiring hiburan lain yang menjamur kemudian, seni tradisi ini mulai ditinggalkan. Wayang Kerté dulu itu memang betul ya, grafiknya itu menanjak. Dari tahun ke tahun menanjak, namun setelah tahun 2011-an, 2010-11 ini mulai menurun. Kenapa? Karena pengaruhnya televisi, siaran-siaran televisi yang bagus-bagus. Selain banyak alternatif hiburan modern, wayang Kerté tergeser karena minim generasi penerus, baik pemain, dalang, maupun pembuat topengnya. Jelajah rimba, melihat flora dan fauna Indonesia selalu menjadi pengalaman tak terlupakan. Apalagi ditambah pengalaman budaya asli suatu daerah seperti yang dilakukan Kak Resta kali ini. Yuk kita lihat serunya jelajah alam dan menari tarian Dayak di Singkawang, Kalimantan Barat. Pada episode kali ini, Kak Resa mendapat sambutan dari sekelompok pemuda Singkawang Timur. Kak Resa pun ikut menari tarian Dayak dengan anak-anak dan masyarakat suku Dayak Salako. Tarian ini adalah tarian Dayak saat menanam dan memanen padi. Seiring petikan alat musik sape, Kak Resa pun dibuat haru melihat adat dan budaya di Singkawang Timur ini. Setelah asik menari, Kak Resa melanjutkan petualangan dan penjelajahannya di Rimba Singkawang, tempatnya di Singkazu, Tanjung Bajau, Kalimantan Barat. Di tengah perjalanan, Kak Resa melihat salah satu sahabat yang merupakan endemik Kalimantan. Ini dia, Binturong. Kak Resa berusaha mendekat, memperkenalkan Binturong kepada teman-teman di Nusantara. Maaf ya, anak Binturong. Kak Resa bukannya mau mengganggu, tapi Kak Resa ingin mengenalkan kamu ke adik-adik semua. Sepertinya anak Binturong ini agak ketakutan, karena karakter hewan itu kalau ketemu manusia memang dia selalu menghindar. Dan ini dia lagi terpisah sama ibunya. Oh, dia mendekat. Ya. Tangan Kak Resa dicium-cium. Nah, untuk mengikuti petualangan dan penjelajahan Kak Resa di Rimba Singkawang, Anda bisa saksikan di program Jejak Rimba pada Sabtu 22 April 2017 pukul 05.20 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, tim liputan MNC Media melaporkan. Liputan tadi menutup Lintas Siang hari ini. Saya Deswita Bionda berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh teman baru dan seru di MNC TV. Ini adalah mobil multifungsi. Wah, aku tidak akan membiarkan mobilnya keluar. Lebih banyak keseruan. Aku harus menghentikan mobil itu. Banyak petualang. Jangan biarkan dia lolos. Cepat kejar dia. Hentikan permainan ini sekarang juga. Aku harus segera melarikan diri. Dua detektif yang bikin hari kamu makin heboh. Hei, berhenti! Perbuatan buruk hasilnya